dan pengantara Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, dan omega, miliknya lah dan miliknya segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. PPA punya pasal. Mari pegang. Awas. PPA pasal. Mari. Pada saat dilambungkan cahaya Kristus, umat berlutut berdoa dalam hati. Cahaya Kristus, cahaya Kristus,
cahaya Kristus. Umat silakan memasang lilin dari lilin pasca. Nanti PPA akan mengantar. Pinggir-pinggir. Sementara itu lampu di dalam gereja bisa dinyalakan. Bersoraklah para malaikat di surga, dan sambutlah Kristus Sang Raja di Raja. Ia wafat namun bangkit dengan jaya. Gemakanlah dengan bangga Paskaraya. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Bergiranglah manusia di dunia, terbit sudah sinar terang bercahaya. Terhalaulah kegelapan maut dosa. Gemakanlah dengan bangga Paskaraya. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Sungguh layak dan sepantasnya kami dengan sebulat hati dan suara gembira memuji Bapa yang Maha Kuasa yang tak tampak
dan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kami. Sebab Kristus telah melunasi hutang kami keturunan Adam kepada Bapa. Ia telah menghapus pula hutang dosa lama dengan darah-Nya yang kudus. Inilah hari raya Paskah, hari anak domba sejati dikorbankan, dan dengan darah-Nya pintu-pintu rumah umat dikuduskan. Pada malam ini Bapa telah mengantar putra-putri Israel keluar dari Mesir lewat dasar Laut Merah yang sudah kering. Pada malam ini kegelapan dosa dihalau oleh cahaya tugu api. Pada malam ini umat yang mengimani Kristus Kau bebaskan dari kejahatan dunia dan kegelapan dosa. Kau pulihkan dalam rahmat Allah, dan Kau terima dalam gereja yang kudus. Pada malam ini Kristus mematahkan belenggu maut dan bangkit jaya dari alam maut. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaiblah belas kasih-Mu terhadap kami. Sungguh tak ternilai cinta kasih-Mu sampai mengorbankan putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Memang dosa Adam diperlukan agar dapat dilebur dengan wafat Kristus. Sungguh menguntungkanlah dosa karena mendatangkan penebus yang sagung dan semulia itu. Berkat pengudusannya malam ini mengusir kejahatan, membersihkan kesalahan, mengembalikan kesucian kepada yang berdosa, dan kegembiraan kepada yang bersedih hati.
Malam sungguh bahagia saat dunia dengan surga, manusia dengan Allah diperdamaikan. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Pada malam penuh rahmat ini, ya Bapa yang kudus, terimalah korban pujian malam dalam upacara lilin Paskah meriah ini yang dipersembahkan gereja kudus. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga lilin yang dikuduskan demi kemuliaan nama-Mu tak kunjung padam dan tetap mengenyahkan kegelapan malam ini. Semoga lilin ini Kau terima sebagai harum-haruman semerbak, dan Kau satukan dengan cahaya bintang-bintang. Bintang kejora, semoga mendapatinya masih bernyala. Bintang kejora yang tak kunjung terbenam, yakni Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dari alam maut dan kini menerangi umat manusia dengan cahayanya, serta hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Saudara-saudari terkasih, setelah membuka upacara malam ini dengan meriah, marilah kita mendengarkan sabda Allah dengan penuh perhatian. Hendaklah kita renungkan bagaimana Allah menyelamatkan umat-Nya di masa lampau dan bagaimana Ia mengutus putranya menjadi penebus kita. Maka hendaklah kita berdoa agar Allah menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini. Umat dipersilakan duduk, lilin dipadamkan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi,
dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang di dalamnya, Allah berfirman, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantul. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya bumi itu kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Di
lembah-lembah Engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dari bangsal-Mu Engkau menyirami gunung-gunung. Bumi penuh dengan segala yang Kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa. Umat bangkit berdiri. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, penciptaan dunia sungguh mengagumkan. Semoga umat yang telah Kau tebus yakin bahwa lebih agung lagi karya penebusan oleh domba Paskah kami, yaitu Kristus yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan mendegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang-orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah
yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, mereka, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan mada ini bagi Tuhan. Karya Tuhan hendak ku puji, karya yang tak terlupa.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersama, karya-Mu yang mengagumkan masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa yang tertindas dengan kekuasaan tangan-Mu, tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Jadikanlah semua orang anak-anak Abraham semartabat dengan umat Israel. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanahnya sendiri, mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang mereka curahkan di atas tanah itu. Mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di dalam negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus, sehingga semua orang menyindir mereka dengan berkata, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allahmu, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru akan kutaruh di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kepadamu kuberi hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku.
Aku akan membuat kamu tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa merindukan sungai mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa merindukan sungai mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Aku berjalan maju di tengah kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah. Di tengah suara sorak-sorak dan nyanyian syukur, seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Seperti rusa merindukan sungai mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Maka aku datang pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Seperti rusa merindukan sungai mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa,
kekuatan abadi dan cahaya kekal, pandanglah dengan penuh kasih sayang gerejamu, tanda keselamatan para bangsa. Teruskanlah karya penyelamatan umat manusia sesuai rencanamu sejak awal mula. Semoga setiap orang yang menyaksikan bagaimana Engkau menegakkan yang rebah, memperbaharui yang usang, dan memulihkan semesta alam dalam Kristus, pangkal dan puncak seluruh ciptaan, Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Umat yang terkasih, mari dengan penuh kegembiraan dan sukacita kita nyanyikan Gloria. Gloria in excelsis Deo.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menyemarakan malam suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus, Putra-Mu. Peliharalah di dalam gereja-Mu semangat putra dan putri-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada kami, serta baharuilah kami lahir batin, agar dapat mengabdi Engkau dengan hati murni dan tulus ikhlas demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk dan mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa masing-masing kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jika kita telah mati dengan Kristus, sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi di atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Mereka berkata satu sama lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur bagi kita?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang berpakaian putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah dikatakannya kepada kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Perayaan Malam Paskah merupakan perayaan besar dalam Gereja Katolik, di mana secara liturgi perayaan ini diharapkan dirayakan secara meriah dan mulia dibandingkan dengan perayaan-perayaan lain. Dan juga mungkin saya sampaikan kepada umat bahwa perayaan Paskah, khususnya juga Vigili Paskah, adalah pesta terbesar bagi umat Katolik dalam liturgi gereja. Itu harus, bukan Natal. Makasih banyak kita lihat bahwa pada malam Paskah ini cukup banyak orang. Sebab biasanya di tempat-tempat lain malam Natal tasonos tahu. Dan seharusnya memang perayaan Natal, tadi saya buat perayaan bukan Natal, malam Paskah jam 5:30 tadi. Memang berat memang. Jadi sementara pengumuman langsung kita datang, asli terlambat sedikit. Sebab memang dalam liturgi gereja perayaannya bisa dirayakan sebelum sesudah matahari terbenam, berarti sekitar jam 6 sampai sebelum pada jam 12. Memang biasanya dulu orang-orang tua dulu merayakan malam Paskah ini biasanya jam 10, jam 11 supaya pada saat jam 12 solonceng kemuliaan Yesus. Jadi itu. Tapi orang karena dulu masih sedikit umat Katolik, jadi pastor pergi apa itu. Tapi sekarang pastor bakudusu, so bakudusu lagi berarti tidak terlayani. Jadi yang pertama. Kedua yang mau disampaikan juga lewat perayaan ini, orang sudah simak. Ini merupakan puncak dari perayaan-perayaan dari Minggu Palma. Orang sudah merayakan bagaimana Yesus berani dengan penuh keberanian mau menderita sengsara. Itu Minggu Palma.
Ya, rela untuk menderita demi untuk menanggung dan menyelamatkan kita umat manusia. Sehingga Minggu Palma dirayakan sebagai perayaan martir atau merah. Kemudian pada Kamis Putih kita sudah merayakan bagaimana Yesus yang penuh kerendahan hati dengan penuh cinta membagi-bagikan dirinya untuk saya dan umat manusia. Memberikan cintanya, bahkan cinta yang terbesar yang diberikan oleh Yesus sebagai manusia, yaitu mengorbankan diri untuk sesama. Jadi umat yang terkasih, kalau belum berkorban, belum mati demi sesama, belum cinta itu, belum cinta sejati. Cinta ya setengah-setengah. Tapi kalau memang betul-betul orang mencintai sesama, kita rela berkorban demi untuk sesama. Istri berkorban untuk suami, suami berkorban untuk istri, anak-anak berkorban untuk orang tua berkorban untuk anak-anak. Ya, itu. Jadi itu yang dinamakan cinta, belajar dari Yesus. Tidak lagi menyebut hamba tetapi sahabat. Dan pada malam juga Kamis Putih itu di mana Yesus ya membuat satu institusi, yaitu kepada kita itu melakukan perayaan Ekaristi. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, yang setiap hari Minggu kita rayakan secara resmi. Rayakanlah hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, perayaan Ekaristi. Yang perayaan Ekaristi itu adalah perayaan Paskah sebenarnya. Jadi setiap minggu orang merayakan perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Kristus yang berkorban demi untuk kita. Nah, malam Jumat Agung ditunjukkan kepada kita bagaimana Yesus demi cintanya, Yesus Tuhan Allah kepada kita manusia rela mati demi kita. Menjadi pertanyaan, apa orang rela mati demi sesama kita? Saya juga masih bertanya-tanya sampai sekarang ini, apakah saya akan sampai rela mati sampai nafas terakhir berkorban untuk umat yang saya layani? Itu menjadi pertanyaan. Mungkin juga menjadi pertanyaan, apakah saya sebagai istri berkorban untuk suami, suami berkorban untuk istri, orang tua berkorban untuk anak dan sebaliknya? Itu menjadi pertanyaan, di mana belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, segala-galanya ada pada dirinya. Mau bilang apa lagi? Air dia rubah menjadi anggur, orang mati dibangkitkan, mau punya apa lagi? Semua, tetapi dia rela berkorban untuk, dia pakai segala yang ada kepada dalam dirinya. Kekayaannya, Yesus orang kaya, ketampanannya dia korbankan, ya, pengetahuannya, bahkan dia masih kecil sudah berdebat dengan para ahli Taurat dan kaum Farisi. Kepandaiannya, apalagi semua dia serahkan demi siapa? Demi sesama. Dan akhirnya akibat atau sebab atau akibat dari pengorbanan Yesus, maka Tuhan Allah memberi pahala, yaitu bangkit dari antara orang mati. Dan nantinya dalam perayaan berikutnya Yesus akan naik ke surga memerintah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Singkat saja saya mengatakan bahwa orang jangan pandang enteng. Jangan orang cuma hanya beriman bahwa kita sudah dibaptis, kita sudah percaya kepada Kristus. Bagus. Tetapi itu belum sempurna kalau kita belum berbuat. Ora et labora. Orang harus berbuat kebaikan, berkorban untuk sesama. Itu yang sangat diharapkan. Bahkan Paulus mengatakan, bahkan juga dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa
Hidup kita kemudian sesudah mati ditentukan oleh iman dan juga ditentukan oleh perbuatan kita. Ya, saya tidak hafal di rambu-rambu apa itu, tetapi dikatakan bahwa kita akan surga atau selamat sesuai dengan iman dan juga dengan perbuatan kita. Jangan cuma orang beriman. Untuk itu umat yang terkasih, sangat-sangat diharapkan bahwa selagi kita masih punya kesempatan hidup, mungkin tinggal sebentar, besok 10 tahun, 20 tahun atau masih 100 tahun, pakailah kesempatan ini dengan baik. Yaitu apa? Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Saya ulang lagi bahwa Tuan Uskup mengatakan bahwa pengampunan bukan hanya terjadi di ruang pengakuan, tetapi pengampunan dosa, yaitu lewat pertobatan kita, lewat perbuatan baik kita. Sekecil apapun yang kita buat untuk kebaikan dan untuk memuliakan Tuhan, diri kita sudah mendapatkan pengampunan. Jadi inilah kesempatan bahwa selagi masih ada sisa hidup, marilah orang berbuat banyak kebaikan. Semoga ini membawa berkat bagi kita dan akhirnya kita juga menang seperti Kristus, yaitu mati, dan akhirnya malam ini kita rayakan kebangkitannya, dan kemudian beberapa hari kemudian orang akan rayakan kenaikannya, yaitu kenaikan Yesus ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, memerintah dari dulu, Alfa dan Omega sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, kita akan masuk dalam liturgi, yaitu upacara pemberkatan air baptis dan air kudus, dan sekaligus juga dipuncaki dengan upacara pembaharuan janji pembaptisan kita. Umat berlutut, kita akan saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar rahmat-Nya menaungi akan bejana-bejana ini, yaitu air baptis dan juga air yang akan dikuduskan. Semoga semua yang dilahirkan kembali dari air dan menjadi putra-putri Bapa bersama Kristus. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah. Santo Yusuf, doakanlah kami.
Santo Petrus dan Paulus, Santo Andreas, Santo Yohanes dan Santo Yakobus, Santa Maria Magdalena, Santo Stefanus, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Laurentius, Santa Perpetua dan Felicitas, Santa Agnes, Santo Agustinus, Santo Athanasius, Santo Basilius dan Gregorius dari Nazianze, Santo Martinus, Santo Benedictus, Santo Franciscus dan Dominicus, Santo Franciscus Saverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Santa Teresia dari Avila, Santa Teresa dari Kalkuta, semua orang kudus Allah, Tuhan Maha Rahim, bebaskanlah umat-Mu dari segala dosa, bebaskanlah umat dari kematian kekal, bebaskanlah umat karena penjelmaan-Mu, bebaskanlah umat-Mu karena wafat, pemakaman dan kebangkitan-Mu. Kami orang berdosa, sudilah Engkau memerintah dan memelihara gereja-Mu yang kudus. Dengarkan. Sudilah Engkau memelihara Bapa Suci dalam pengabdian yang suci. Bebaskanlah umat. Sudilah Engkau memberikan damai dan persatuan kepada segala bangsa. Sudilah Engkau memperkuat dan memelihara kami dalam pengabdian suci kepadamu. Dengarkanlah umat.
Sudilah menguruskan bejana baptis ini dengan rahmat-Mu. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Berdaulat, Engkau mengerjakan karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan pelbagai cara Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia Roh-Mu melayang di atas permukaan air. Sejak saat itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dengan peristiwa air bah Kau lambungkan kelahiran baru, sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, melalui Laut Merah Kau seberangkan putra-putri Abraham lewat jalan yang kering. Kaum yang Kau bebaskan dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Air dan darah mengalir dan lambangnya ketika ia bergantung di salib. Sesudah kebangkitannya ia memerintahkan kepada para muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon ya Tuhan, restuilah gerejamu dan bukalah sumber air baptis baginya. Semoga air ini dihidupi oleh Roh Kudus dengan rahmat putramu. Semoga karena sakramen baptis, manusia yang Kau ciptakan menurut citramu, Kau sucikan dari kecemaran dosa. Semoga manusia lahir kembali dari air dan Roh Kudus dan menjadi anak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan perantaraan putramu, kekuatan Roh Kudus turun ke dalam bencana ini, dan semoga semua orang yang dalam air baptis dikuburkan bersama Kristus yang wafat, diperkenankan pula hidup bersama Kristus yang bangkit, sebab Dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Pujilah Tuhan, hai sumber-sumber air, megahkanlah dan luhurkanlah Dia. Pemberkatan air suci. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sudi memberkati air-air ini yang akan dipercikan pada kita sebagai peringatan akan pembaptisan. Semoga Allah memperbaharui kita agar kita setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala kehidupan, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam kudus ini. Sebab kami memperingati karya penciptaan-Mu yang agung dan karya penebusan-Mu yang amat agung. Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah menciptakan air untuk melaksanakan rencana penyelamatanmu. Sebab lewat air Engkau membebaskan umat Israel dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan mereka, dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Kau lihat dengan manusia. Akhirnya
air itu pula dikuduskan Kristus di sungai Yordan. Dan Engkau memperbaharui hidup kami yang rapuh dengan air baptis yang melahirkan hidup baru. Maka kami mohon, ya Allah, semoga air-air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga kami bersatu dan bergembira bersama saudara-saudara kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini. Dan kami mohon juga semoga air-air ini berguna untuk pengudusan diri kami dan juga sebagai tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang memakai air ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Umat yang terkasih, kita bangkit berdiri, putra-putri altar memasang lilin dari umat. Kita jadi sebentar lilin-lilin dipegang, tidak dilepaskan di tempat duduk. Petugas boleh membantu. Sudah, saya pulang deh, pasang tuh lilin kok ngapain. Saudara-saudari terkasih, dalam misteri Paskah kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama dengan Dia kita menghayati hidup yang baru. Dalam pembaptisan manusia kita yang lama, yakni cara berpikir lama, cara kerja lama, singkatnya sikap hidup kita yang lama, yang kurang baik, telah disalibkan bersama dengan Kristus, supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa, lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam gerejanya yang kudus. Selama masa Prapaskah 40 hari ini kita sudah menyiapkan diri untuk perayaan ini dengan tema ekonomi berkeadilan ekologis. Dari sebab itu, jawablah dengan suara lantang pertanyaan-pertanyaan berikut. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara-saudari dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak asasi manusia? Sanggupkah saudara-saudari membangun ekonomi berkeadilan ekologis? Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari, tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belum selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati. Percayalah kepada Tuhan, dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes, inilah
kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah kita dengan keyakinan teguh membaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan kurnia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kini saudara-saudari akan diperciki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati kita sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada. Sementara pemercikan akan menyanyikan lagu-lagu. Kita akan menyanyikan Fidi Aquam, TPE halaman 89. Fidi Aquam egredientem de templo alla tere dextro. Alleluia. Et omnes atquos pervenit aqua ista salve fatisum et dicen alleluia, alleluia. Confitem in Domine quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordiam eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Fidi Aquam egredientem de templo alla tere dextro
Alleluia. Et omnes atquos per venit aqua ista salvi factis sunt et dicent Alleluia, Alleluia. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat dosa kami, Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra. Kita satu dalam doa umat. Saudara-saudara terkasih, marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi Gereja Kristus. Ya Bapa, semoga kebangkitan putramu mengobarkan semangat dan meneguhkan iman gerejamu. Semoga dalam menerima sakramen-sakramen Paskah, kami merasakan lagi hasrat dan niat kami untuk semakin beriman dan semakin bersaudara sesuai dengan janji baptis kami. Kami mohon bagi bangsa dan tanah air kita. Ya Bapa, lindungilah bangsa dan tanah air kami yang belum lama ini menyelenggarakan pesta demokrasi. Jauhkanlah kami dari perselisihan dan pertikaian, dari segala ancaman dan ketidakadilan, dari permusuhan dan kebencian. Semoga kebangkitan putramu menjiwai para pemimpin bangsa dan seluruh rakyat agar bersama-sama bangkit dan berjuang membangun masyarakat adil dan makmur merata. Kami mohon, kabulkanlah doa kami.
bagi mereka yang mengalami kegoncangan iman dan kepercayaan akan Yesus. Ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang mengalami krisis iman dan kepercayaan kepada Putra-Mu mendapat peneguhan dan kekuatan baru melalui perayaan Paskah ini. Semoga pada malam ini mereka ikut membaharui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawabnya sebagai pengikut Putra-Mu. Kami mohon, bagi semua orang yang sudah meninggal di dalam Kristus. Ya Bapa, oleh sakramen pembaptisan, kaum beriman yang sudah meninggal dipersatukan dengan Putra-Mu dalam kematiannya dan juga dalam kebangkitannya. Perkenankanlah mereka malam ini merayakan sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Bagi para orang tua, ya Bapa, kurniakanlah rahmat kebijaksanaan kepada kami para orang tua dalam menunaikan tugas kami selaku ibu dan bapa yang Kau beri tanggung jawab mendidik dan memelihara anak-anak kami. Semoga dengan perayaan Paskah ini kami memperoleh kekuatan dan semangat baru untuk mendampingi anak-anak kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi anak-anak kita. Ya Bapa, berkatilah dan lindungilah anak-anak kami. Semoga mereka dengan tekun dan rendah hati mau menerima setiap didikan dan nasihat, terutama sabda Putra-Mu sendiri. Semoga mereka tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang merendahkan martabatnya, tetapi sebaliknya menjadi pelopor kebenaran, cinta kasih, dan damai. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya bagi kita yang hadir di sini. Ya Bapa, semoga iman kami akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bersama dengan penyelenggara Misa Vigili Paskah Wilayah Rohani Santo Thomas Becket berdoa untuk kebersamaan umat dan juga memohon berkat untuk kehidupan pengurus dan umat yang ada di wilayah ini. Semoga berkat Paskah selalu menyertai akan wilayah ini, pengurus dan umatnya. Juga bersama dengan keluarga Makahanap Kansil bersyukur atas ulang tahun dari Bapak Jamie Makahanap yang ke-63. Semoga Tuhan memberikan kesehatan, juga memberkati segala rencana usahanya, dan semoga selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan akhirnya bersama dengan keluarga Nugraha Pangaribuan
bersyukur atas segala rahmat berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga, teristimewa kepada ibu keluarga Temi Teresia Pangaribuan yang merayakan hari ulang tahun tanggal 30 Maret. Semoga Tuhan memberkati keluarga ini, memberkati ibu yang berulang tahun, dan semoga berkat Paskah selalu menyertai keluarga ini. Kami mohon Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperolehnya memasuki Paskah Raya abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita satu dalam persembahan. Mada Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesalahan lanam, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Mada Bakti 434. Marilah kita nyanyi, lambungkan pujian, kidungkan kemenangan Kristus Sang Junjungan. Bangga lantang memuji, padukanlah suara, wartakan Kristus bangkit, kita dengan mulia. Terpujilah Kristus Tuhan, Putra sulung kebangkitan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, perkenankanlah menerima permohonan serta persembahan umat-Mu yang diunjukkan kepadamu. Semoga perayaan Ekaristi yang berasal dari misteri Paskah memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Tetapi teristimewa pada malam ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang terlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru.
Doa syukur agung yang kedua, mari kita ikuti dengan penuh hikmat dan penuh hormat. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal. Kita hening sejenak, kita ingat untuk orang-orang yang sangat penting yang mengambil bagian dalam kehidupan kita, yang sudah mendahului, sudah meninggal. Mereka berpengharapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Dan semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan
namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kaulah Raja yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Selamat batin.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan pada malam Paskah ini. Tuhan, saya tidak pantas bagi saya. Tubuh dan darah Kristus. Umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, mereka yang sudah dibaptis atau dipermandikan, mereka yang sudah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Mada Bakti 286. Marilah ya Yesusku, penembus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertangguh, meski aku tak pantas. Datangan segarkanlah jiwaku yang merana. Yemalah yang pemurah, sudi dengar doaku. Kobarkanlah selalu kasihku akan dikau. Puji syukur Mada Bakti 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami.
Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah Kau segarkan dengan perayaan Paskah ini. Kami mohon, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami, dan satukanlah kami dalam cinta kasih sayang-Mu, agar kami hidup rukun dan damai, sehati sejiwa sebagai umat kesayangan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk. Selamat Paskah untuk kita semua. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor rekan Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, Pastor Alokora APR, penyelenggara Misa Vigili Paskah, Wilayah Rohani, Santo Thomas Becket, dekorasi, Wilayah Rohani, Santa Ursula, dan Santo Yohanes Rasul, kebersihan Wanita Katolik Republik Indonesia, Santa Emilia. Terima kasih juga disampaikan kepada tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, kepada suster-suster dari IMY yang telah membantu membagikan komuni. Juga kami sampaikan banyak terima kasih kepada CVAK Abadi yang sudah menyumbang 20 karton air mineral. Selanjutnya, informasi petugas penyelenggara untuk besok Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Penyelenggara liturgi pagi Wilayah Rohani Santo Ambrosius, malam Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Rosario, dekorasi Wilayah Rohani Santa Ursula, kebersihan Wilayah Rohani Santa Bernadette de Suberu. Kemudian disampaikan juga untuk air berkat, karena jumlahnya yang terbatas, maka diutamakan untuk umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada malam ini dengan pembagian 1 botol untuk 1 keluarga. Untuk umat yang sudah memesan air berkat lewat OMK, dapat mengambilnya di tempat pendaftaran tadi di samping gereja. Selanjutnya, Senin 1 April 2024, Misa Paskah kedua di Gereja Paroki jam 7.00 WITA. Petugas penyelenggara liturgi Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, dekorasi Wilayah Rohani Santo Fidelis Deksi Maringen, kebersihan WKRI Cabang Bunda Teresa. Pada hari Senin 1 April 2024, setelah misa ada pembaptisan massal di Gereja Pusat Paroki. Informasi berikutnya, pelayanan Komuni Paskah untuk orang sakit dan lansia pada hari Sabtu 6 April 2024 pukul 8.00 WITA. Pastor Pitinangon PR melayani umat di stasi-stasi, dan untuk pusat paroki dilayani oleh Pastor Alokora APR. Mohon kepada Ketua Stasi dan Ketua Wilayah Rohani atau wakilnya dapat menjemput pastor untuk mengantar kepada umat yang akan dilayani di wilayah rohani masing-masing. Selanjutnya, Jumat pertama tanggal 5 April 2024, petugas penyelenggara liturgi oleh DPP, dan Jumat pertama untuk persekolahan SD 03 Santo Yohanes Koka
pada pukul 7.30 WITA dan persekolahan SD dan SMP di GPI pada pukul 8.00 WITA. Dari Seminari Kakaskasen menginformasikan bahwa pada tanggal 5 dan 6 April 2024 akan diadakan tes masuk untuk para siswa yang berminat untuk masuk seminari. Bagi umat paroki Geria Panik Indah yang anak-anaknya berminat untuk masuk di sekolah di Seminari Kakaskasen dan butuh informasi lanjut, silakan bertemu dengan Pastor Alo Kora PR. Informasi lainnya bisa dibaca di dalam Warta Paroki. Jadwal-jadwal sudah dibagikan di WhatsApp WA Group masing-masing. Dan apabila ada tambahan dari pastor, dipersilakan. Sekali lagi, selamat Pesta Paskah. Terima kasih. Terkasih, makasih banyak untuk kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Vigili Paskah ini. Saya lihat sangat meriah. Makasih juga dibantu oleh yang memeriahkan perayaan ini, kor, tahu kor paroki atau kor apa Kang? Makasih banyak, rasa sudah di surga dengan lagu-lagu yang dibawakan. Juga untuk kita semua para petugas PPA dan juga untuk LC, jadi yang sudah bertugas dan juga lektor. Makasih banyak. Jam sudah menunjukkan baru semua hampir jam 11. Biasanya nanti ke depan Tora merayakan Paskah pada jam 12 supaya selesai misa Tora rayakan Paskah hari Minggu Paskah. Jadi selamat, meskipun belum jam 12, belum apa itu, saya ucapkan selamat Paskah secara rohani untuk kita. Selamat berjuang. Paskah adalah membaharui, yang baik menjadi lebih baik, yang kurang menjadi baik, dan yang berdosa menjadi kudus. Itulah Paskah, bangkit, maju, berkembang. Dan mari kita mohon berkat meriah untuk kita. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang berbahagia, malam ini peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan meriah Paskah, yakni perayaan kebangkitan yang mulia. Demikian pula hidup kita di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru kepada hidup kita. Dari sebab itu, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga berkat perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Semoga demi kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, kita dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Mada Bakti 435. Hai makhluk semua, pujilah